Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama FB Animal. Jangan lupa ya, yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang mau di like juga silahkan di like ya. Kita langsung saja memulai videonya. Kita lagi di rumahnya Mas Doi. Mas Doi? Mas Doi, Mas. Apa panggilan? Mas Yudi. Mas Yudi gitu ya. Kenalan dulu Mas. Ini mungkin teman-teman kita ya dari salah satu pencinta Penghobi tepatnya. ya, Tepatnya penghobi ikan. Iya, ikan hias. Ikan hias tuh. Salah satu penghobi ikan hias yang ada di Metro Lampung, guys. Langsung aja nih untuk kemasnya sendiri ini apa sih yang ada di sini? Sedikit banyak mungkin saya ngomong ya. Buat Boleh. penghobi ikan terutama. Kalau di sini saya penghobi ikan gapi. Tepatnya di gapi ya. Untuk jenis-jenisnya sih nggak begitu banyak karena sifatnya karena penghobi ya. Penghobi itu karakternya itu atau bersifatnya atau bernyawanya itu cenderung hanya beberapa jenis. Nggak begitu kalau yang basic penjual kan dia harus banyak nih jenisnya. Oh iya benar. Karena saya sifatnya penghobi, jadi cuma beberapa jenis yang ada di sini ya. Oke. Nah, guys. Jadi kalau untuk penghobi itu biasanya hanya hanya beberapa saja lah ya. Benar. Nah, itu juga kalau misalnya buat sampean sendiri nih kan penghobi itu biasanya itu kan punya ikan beberapa lah ya. Itu di sini apa aja jenisnya? Nah, kalau di sini jenisnya ada gapi Black Moscow. Woi. Bagus ya namanya ya. Ya, nanti ada videonya di sini. Terus yang kedua itu ada Red Dragon. Red Dragon. Iya. Wow. Sekiranya naga merah. Iya, benar. Naga merah. Seperti itulah Pak ya. Ya, ada api-apinya. Oh, bagus itu. Terus satu lagi itu ada namanya Half Black White. Dia ekornya putih. Kalau tadi kan Black Moscow tuh, dia ekornya hitam. Kalau yang Red Dragon tuh dia cenderung ekornya bercorak. Oh, ekornya bercorak. Bercorak dia. Corak-corak gitu. Kayak api-api gitu lah ya. Terus yang tadi ini Half Black White itu dia cenderung ekornya putih, terus badannya setengah hitam. Oh gitu. Jadi perbedaannya cukup terlihat ya. Untuk para penghobi harusnya sih lebih tahu ya Mas ya. Benar. Nah ini Mas? Aku mau tanya lagi. Boleh. Itu tadi kan warna ya. Nah kalau misalnya untuk melihat nih, aku juga punya satu ikan gepi ya. Mantap. Itu di kata temenku bedain ikan gepi yang bagus sama enggak itu terlihat dari buntut atau siripnya ya. Itu besar. Nah aku nggak ngerti tuh maksudnya tuh untuk apa ya, untuk jadiin besar atau kecilnya tuh kayak mana itu? Itu kembali lagi ke genetik. Oh itu dari genetik lagi? Iya, keturunan dari awalnya dia. Semisal kalau dia keturunan buruk, pasti seterusnya buruk. Kalau untuk cara bedain dia baik atau enggak genetiknya seterusnya itu dia dari karakter. Misal dia warnanya yang kuat, misal satu warna aja ya, kita main satu warna, kita main solid, itu ada di Black Moscow. Black Moscow itu karakternya dia cuma warna hitam. Nah kalau bisa di warna hitam badan, ekor, misalnya dari pangkal kepala sampai pangkal ekor itu warnanya kuat, hitam, nggak ada warna lain. Dan begitupun betina juga, kita harus cari yang nggak begitu pekat, intinya dia satu genetik dan punya karakter. Nah itu nanti seterusnya. Jadi kayak gitu Mas ya. Berarti dari karakter dan juga gennya juga. Kalau saya ini kan memang punya satu gepi nih Mas. Saya juga tuh yang kadang yang tadi itu yang saya omongin. Itu kan saya tuh kurang open bahasanya. Itu kalau untuk merawat airnya nih kayak mana sih caranya nih? Nah, untuk merawat air kalau di sini kan ini banyak nih akuarium di sini ya. Caranya gampang sekali. Kayak mana tuh? Pasti setiap ikan tuh setelah makan dia ngeluarin kotorannya. Oh benar. Atau disebut dengan tai. Tetot. Nah, untuk perawatannya kita sehari sekali kita pengurasan, tapi dia nggak habis airnya. Jadi separohnya gitu ya. Ya. Bisa dibilang disebut dengan sifon. Sifon itu adalah pakai selang. Terus untuk ngilangin kotoran ikan itu yang di bawah, otomatis air itu berkurang ya. Kita ambil contoh di sini. Air misalnya fullnya segini nih. Kalau kita ngurangin kotoran yang di bawah sini, itu otomatis airnya berkurang tuh. Jangan sampai 50%. Kalau bisa kurangnya dari ini tuh 30%. Jadi contohnya ini adalah kolamnya ya. Nah, volume jadi airnya. Volume airnya segini, kita nguras berarti 30%. Nggak boleh sampai habis. Oh, Takutnya gitu. nanti kalau misalnya pergantian air baru, ikan pasti stres.
Oh, jadi Itu berpengaruh. dilakukan setiap hari. Oh, dilakukan setiap hari. Nah. Berarti jangan sembarangan ya. Benar. Apalagi kalau penghobi itu biasanya menyayangi banget ya Iya. ikannya ya. Jadi kalau untuk ikan-ikan di sini makanannya apa sih? Sini cenderung dia pakan hidup. Pakan hidup. Pakan hidup itu ada si kutu air. Oh, kutuan. Yang kedua dia netas, sistem tetas telur itu ada namanya artemia. Untuk makanan beratnya itu adalah pelet. Pelet kita pakai yang namanya mem. Ada di kios-kios terdekat. Oh, tuh. Di Metro banyak kok kios-kios yang jual. Jadi mem juga. Untuk tambahan. Tambahan. Lebih baik dia pakan hidup. Oh, gitu. Itu ada hari-harinya, Bang? Kalau untuk hari-hari enggak. Kalau setiap hari kita kasih makan, biasalah saya berangkat kerja juga ya. Oh. Pagi terus pulang kerja kita kasih makan. Jadi sehari 2 kali. Oh, gitu. Jadi untuk pagi dikasih makan, malam dikasih makan. Nah, ini kalau misalnya satu lagi boleh lah ya. Boleh, Banyak boleh. banget gua satu lagi dari tadi ya. Jadi ditambah-tambah lagi. Iya, Ini kalau misalnya Mas ini aku kurang paham nih antara jantan dan betinanya itu dari mananya coba ya. Kalau ikan tuh susah loh menurutku. Susah-susah gampang kalau cara bedain betina dan jantan. Oh. Kalau simpelnya gini, kita kembali ke warna solid ya. Oh. Warna solid berarti cuma satu warnanya. Hmm. Yang jantan dia cenderung warnanya tuh lebih kuat, full dari kepala sampai ekor. Kalau betina dia cenderung di ekor. Gitu aja. Gitu. Ya cara membedakan jantan dan betina. Ada satu lagi sih, mungkin dia bentuk kelaminnya ada sih. Cuma Ada? nanti kita kasih contoh aja Mas ya. Oh. Kita kasih contoh di videonya. Oke, Gitu. oke. Jadi nanti boleh dilihat aja ya. Jadi kalau untuk jantan betina itu tuh bisa terlihat kalau misalnya emang kita Dia di umur dewasa ya 2 bulan, lupa tadi aku ngomong. Oh. Dia di umur 2 bulan kita udah pisahkan antara jantan dan betina. Nanti takutnya kalau kawin massal itu buruk genetiknya. Oh gitu. Ada. Ada tuh saatnya. Ada. Iya. Kawin masal ada juga. Iya ada. Itu sebutan ikan. Kirain sunatan dong ya. Iya. Kawin masal juga. Mungkin cukup ya teman-teman ya dari kita mengolak-ngalikin tentang ikan hias yang ada di kediaman Mas Yudi kayak gitu. Ini juga mohon maaf Mas ya, kita ganggu waktunya sampean gitu kan. Santai. Sibuk banget lah orangnya. Kita harus berapa hari dulu nungguin ya loh. Nah ini untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Yang melihat kita ibaratnya udah terhibur jangan lupa ditinggalin like-nya juga. Komen kalau misalnya ada kekurangan. Saya kirim dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.